Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya. Saya persembahkan pada pemirsa atau penonton yang sudah stay tune di channel saya, yaitu channel Sang Nyaman Bang Kusuma Jaya. Nah, video kali ini saya akan sajikan sebuah video tentang gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Yaitu gerakan langkah-langkah yang kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai masa depan, ya, masa depan yang cerah. Ini untuk bagi kaum muda, ya, kaum muda, kaum anak-anak, kaum muda, dan kaum remaja dan dewasa, ya, maupun tua, ya. Mengapa video ini semua merujuk ke segala arah? Karena video ini amatlah penting untuk ditonton, ya. Video ini saya sajikan merupakan langkah-langkah yang saya lakukan waktu saya masih tingkat SMA, ya, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya, ya. Sampai sekarang pun saya sudah tetap melakukan gerakan itu. Mengapa? Karena gerakan ini, ya, 3 gerakan inilah merupakan langkah-langkah menuju kiat sukses di masa depan. Nah, gerakan 3A ini mencakup beberapa hal, ya. Nah, beberapa hal yaitu, ya, sebelumnya, ya, jadi saya namakan dulu, ya, gerakan 3A. Jadi 3A. Gerakan 3A. Ya. Jadi gerakan 3A ala Sang Nyaman Bang Kusuma Jaya SPD, ya. Nah, gerakan 3A ini adalah merupakan makna kehidupan hakiki yang saya alami sejak awal, ya, sejak menginjak bangku SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sampai sekarang pun, ya. Mengapa? Seperti matahari terus terbit, ya, terus terbit menyinari kita untuk memberikan kehidupan. Nah, gerakan 3A ini merupakan gerakan yang perlu diketahui, ya, perlu diketahui oleh banyak pihak. Tidak tergantung umur, semua umur harus mengetahui gerakan ini, ya. Mengapa? Gerakan ini merupakan gerakan yang wajib kita lakukan, karena kita sebagai manusia yang hidup perlu melakukan gerakan ini, ya. Jadi udah tadi, ya, Om Swastiastu. Nah, apa sih yang dimaksud gerakan 3A? Itu udah tadi, ya. Udah saya jelaskan gerakan 3A, ya. Nah, gerakan 3A yang mengawali yang pertama itu gerakan 3A yang namanya amah, ya. Amah, yang bahasa kasarnya di Bali ngamah, ya. Ngamah atau makan, makanan, ya, makanannya. Berhubung dengan amah, ya, itu makanan, ajengan, ya, atau bahan pokok sembako, ya, atau kebutuhan primer, kebutuhan hidup, ya. Jadi ini contohnya, ya, yang namanya amah itu mungkin roti, susu, wortel, tomat, dan lain sebagainya, ya, yang dijadikan sesuatu makanan yang lezat. Nah, mengapa? Nah, amah ini harus dilakukan untuk kita hidup. Nah, untuk mencapai untuk mencapai makanan, kita harus bekerja keras, ya. Bekerja keras seperti matahari mengelilingi alam semesta galaksi, ya, bekerja keras menyinari agar semua kehidupan tumbuh. Nah, amah juga merupakan makanan yang digunakan untuk kehidupan kita, ya, untuk hidup. Tanpa makanan manusia tidak bisa hidup, kecuali memang orang itu mau dia bertapa bisa mengendalikan alam, bisa menyerap inti bumi, sel-sel bumi berupa angin, ya, dia bisa bertahan. Namun orang yang di zaman sekarang tidak mungkin orang bisa bertapa atau berpuasa karena sudah tergiur dengan makanan-makanan enak, ya. Nah, untuk mencapai makanan enak ini tentunya harus kita bekerja, ya, ya. Nah, sebelum kita bekerja tentunya kita harus belajar, ya. Belajar seperti matahari juga belajar, ya. Untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, selain makanan, amah juga mencakup juga kebutuhan primer, yaitu buku, makanan,
pakaian ya. Jadi itu merupakan kunci kita untuk hidup, itu kebutuhan pokok, kebutuhan baju ya. Jadi amah ya, makanan amah, jangan dikasarkan amah ya, tapi amah makanan ya, jangan dibalik hama jadinya ya, tapi ini amah adalah makanan. Untuk mencapai makanan kita harus bekerja keras ya. Nah, sebelum kita bekerja, tentunya kita harus belajar ya untuk masa depan kita. Kalau kita lalai di masa muda, tidak belajar, akan tua, akan menyesal di hari yang tua. Nah, seperti puisi yang Bapak dulu pernah dengar ya. Setelah hari muda habis, masa tua datang, baru menyesal ya. Itu ya. Nah, amah juga mencakup selain kebutuhan primer, juga kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini mencakup pakaian, selimut, sepatu, sandal, dan celana ya. Ini harus adanya. Tanpa pakaian di zaman modern akan diketahui disebut orang gila. Namun, kalau zaman dulu ya, sebelum ada pakaian, orang memakai kebutuhan sekunder seperti itu, daun-daunan, akar-akaran maupun tapis ya, seperti tapis kelapa ya, dipakai celana itu ya. Tapi kalau sekarang pakai begitu dikatakan orang gila, karena udah zaman modern sekarang. Nah, kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan amah ya, yang perlu dicari. Nah, gimana caranya mencari kebutuhan amah ini? Ya tentunya belajar dulu ya, sebagai siswa belajar. Setelah belajar dapat ijazah baru bekerja. Nah, tentunya bekerja itu ada beberapa macam pekerjaan yang perlu diketahui. Ada pekerjaan jadi dosen, karena dosen pun sebelum jadi dosen dia belajar dulu. Nah, setelah dia menjadi dosen baru bisa mencapai makanan ya. Dari gajinya dia bisa membeli makanan. Dokter juga, dokter mata ya. Nah, ini juga dokter, perawat, kameramen ya, yang buat film itu dilakukan untuk mencapai amah dia, mencapai makanan, untuk menghidupi dirinya sendiri agar bertahan hidup ya. Tuh. Nah, ini contoh. Ini juga ya, polisi ya, bekerja keras dia, bekerja keras di jalan, mengatur jalan berlalu lintas, mencatat situasi yang ada, kemudian melakukan patroli ya. Ini ya, karena polisi ini juga perlu amah dia, makanan ya, untuk kehidupannya dia, untuk bertahan hidup dengan anak istrinya ya. Nah, selain polisi, kameramen ya, dokter, ada juga pekerjaan sebagai PNS. Nah, ini PNS ini mencakup secara umum ya. Ada PNS dari dinas tenaga medis itu perawat, dokter. Ada PNS dari kantor itu ya, yang mengerjakan administrasi ya, itu ya. Nah, juga ini dokter nih. Nah, ini dokternya kurang waspada ini pada saat memeriksa kaki seorang, sehingga dia ditendang dia, kasihan dia sampai ketawa mataharinya nih ya. Nah, ini PNS dia kerja keras ya. Ini PNS operator yang mendata semua ya, data-data yang harus valid itu ya. Nah, sehingga seperti matahari juga PNS itu harus dia teliti ya, menyimak apa yang ada. Nah, setelah kita mencapai amah ya, dari gerakan 3A yang pertama, amah. Sekarang gerakan 3A yang kedua, umah. Nah, setelah kita bekerja keras ya, dari belajar tamat, kemudian kita bekerja, mendapatkan nafkah ya, nafkah untuk membeli makanan, pakaian. Nah, sekarang yang kedua nih ya, gerakan yang kedua itu membeli rumah ya. Mengapa kita membeli rumah padahal kita udah tinggal di rumah orang tua? Ya tentunya kita harus belajar mandiri. Tanpa kita membeli rumah, kita tidak akan bisa belajar mandiri. Mengapa? Masa terus bersama orang tua ya. Kita sudah bekerja, sudah berpenghasilan tinggi, sudah bisa menghidupi menghidupi kita dari makanan, pakaian, dan sebagainya ya. Kita juga perlu rumah ya. Rumah sama dengan rumah ya, untuk tempat tinggal, berlindung dari panas dan hujan, dan juga untuk membentuk sebuah keluarga baru ya.
Ini dasar kita untuk membuat keluarga baru ya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk memperpanjang atau menambah generasi penerus, untuk melahirkan generasi penerus. Mengapa perlu kita penerus? Agar apa itu rantai makanan, yaitu rantai makanan bisa berjalan ya. Makanya mengapa orang itu punya rumah? Untuk berlindung, untuk persiapan berumah tangga ya. Jadi orang yang membeli rumah pasti untuk mempersiapkan rumah tangga sendiri, mandiri dia ya. Dengan cara ini dia mandiri hidup tanpa ada tekanan, sehingga dia bisa mandiri, belajar mengatur kehidupannya sendiri, mengatur keuangannya sendiri, dan mengatur keluarganya sendiri. Dia lepas dari orang tua. Tapi dia juga tidak perlu lepas secara total dari orang tua, karena dia juga harus bertanggung jawab menghidupi orang tuanya sendiri juga ya. Tuh ya. Nah, setelah kita mencapai namanya dua gerakan tadi ya, ada gerakan amah, gerakan umah, baru ada gerakan 3A yang ketiga ya, namanya soma. Tahu soma? Pasangan. Pasangan. Sebelum kita mencari pasangan, pasangan kita harus berpikir dulu, cari bibit, bobot, dan bobotnya ya. Bibit, bobot, dan bobot ya. Bibit artinya dia merupakan gadis yang memang bagus dia dijadikan istri dari segi sifat, tingkah laku, dan sebagainya. Bobotnya dia berkualitas, artinya bobot dia sudah memiliki pekerjaan tetap. Jangan mencari istri pengangguran, nanti bentrok nanti, karena kita tidak ingin istri kita tidak bekerja, harus bekerja juga untuk membantu nafkah kita, karena yang namanya gaji mungkin masih kekurangan ya. Ya, bobot artinya tingkah gini aja dia, kemampuannya dia. Dari bobot dia udah bekerja, bobotnya itu mengatur keuangan keluarga ya. Nah, ini perlu ya. Tidak perlu cantik cari pasangan atau soma, artinya sedang, tapi dia bekerja ya, bekerja artinya bukan kita harus menuntut istri itu jadi PNS, bukan, tapi dia harus punya pekerjaan tetap yang bisa membantu keuangan keluarga kita ya. Jangan mencari istri yang santai, tidak mau bekerja, hanya makan tidur, itu susah juga ya. Cari istri yang sedikit mapan dan bisa juga mengatur rumah tangga ya. Jadi dia bisa mengatur waktu. Tanpa dia bisa mengatur waktu, akan bentrok juga ya. Maka ada sisi buruknya kalau punya istri bekerja, dan ada sisi baiknya juga punya istri bekerja ya. Kalau istri bekerja, nafkah kita bisa ditunjang, kekurangan kita bisa ditutupi. Namun kita harus pintar-pintar mengatur waktu bekerja, mengatur waktu bekerja di rumah dan bekerja di tempat lain ya. Lain dengan istri yang tidak bekerja, full dia mengatur rumah tangga, namun nanti keuangan keluarga tidak bisa menutupi karena tidak ada tambahan penghasilan ya. Jadi yang namanya istri juga harus bekerja ya. Selain bekerja menghidupi keluarga, juga bekerja menambah nafkah suami agar keluarga bisa terjamin kesehatannya, kesejahteraannya, dan damai ya, tidak kekurangan apa-apa ya. Nah, itu namanya gerakan 3A yang saya sampaikan ya. Jadi amah makanan, umah itu tempat tinggal, somah itu istri ya, pasangannya. Nah, setelah kita cocok dengan pasangannya, baru kita melakukan ijab kabul ya. Nganten, istilah Balinya nganten, ijab kabul Jawa ya. Aduh ya, ijab kabul Jawa ya. Ini beberapa foto pengantin yang saya tampilkan. Itu pengantin dari Bali ya, dan dari pengantin dari Jawa, pengantin dari suku Dayak ya. Nah, ini pengantin dari Papua, pengantin dari Ambon, pengantin dari Lombok NTB ya. Ini pengantin dari Sulawesi ya. Ini pengantin dari Sumatera, ini dari Batak. Nah, untuk mencapai gerakan 3A itu tentunya kita harus
belajar ya. Tanpa belajar kita tidak bisa menjadi orang yang mempunyai penghasilan. Contoh seperti orang gila, kalau tidak belajar dia akan dapat penghasilan, kecuali dia mengemis-ngemis minta tidak pada orang ya. Tentunya harus belajar, itu kuncinya ya. Nah, caranya belajar harus giat, seperti panas matahari. Biarpun menyengat kita tetap belajar ya. Seperti matahari, setiap hari dia mengelilingi galaksi Bima Sakti untuk menjalankan tugasnya ya. Nah, itulah merupakan sebuah motivasi yang saya berikan sebagai wujud untuk mencapai kesejahteraan ya, kesejahteraan dan kedamaian ya. Saya duduk dengan Parang Santi. Om Santi Santi.